Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kenalkan, nama saya Ulfia Ronan Paradis, kelas PAID, NIM 2120202123, Universitas Islam Negeri Radang Kota Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan materi presentasi dari kelompok 1-13. Di sini saya hanya mempersingkat saja. Tujuan dari membuatnya video ini yaitu ialah untuk menyelesaikan UAS dari mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi, yaitu surat Al-Fatihah. Yang pertama, kebesaran Allah Ta'ala, dari mana surat Al-Fatihah ini dimulai dengan memuji kebesaran Allah Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang kedua, membutuhkan kita sebagai hambanya. Dari ayat kedua ini mengajarkan bahwasanya kita sebagai hambanya membutuhkan petunjuk dan arahannya untuk selalu berada di jalan yang lurus. Ketiga, yaitu keagungan Allah Ta'ala. Ayat ketiga ini menyatakan bahwasanya keagungan Allah ini adalah sebagai pemilik hari kiamat yang akan membalas setiap amalan manusia. Yang keempat, permohonan ampun. Ayat keempat ini menjelaskan permohonan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang kelima, yaitu permohonan petunjuk. Yang dimana ayat kelima ini menjelaskan bahwasanya permohonan petunjuk kepada Allah Ta'ala untuk selalu berada di jalan yang benar. Yang keenam, yaitu kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat keenam ini mengajarkan kesetiaan kita kepada Allah sebagai Tuhan yang maha mulia dan maha tinggi. Yang ketujuh adalah doa untuk keberkahan. Ayat terakhir ini menjelaskan bahwasanya doa untuk memohon keberkahan dari Allah dalam segala hal. Nah, selanjutnya itu saya akan bahas tentang asbab nuzul dari surat Al-Fatihah ini. Tidak ada kisah atau peristiwa yang tertentu yang mendasarinya. Namun ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwasanya surat itu turun setelah Nabi Muhammad SAW melakukan salat di Masjidil Haram dan seorang Yahudi mengejeknya dengan mengatakan bahwasanya Muhammad tidak tahu bagaimana cara beribadah. Kemudian Allah SWT menurunkan surat Al-Fatihah ini sebagai jawaban atas ajakan tersebut dan sebagai surat pembuka dalam Al-Quran. Selanjutnya saya akan bahas tentang surat Al-Falaq. Nah, di sini yang pertama, permohonan perlindungan kepada Allah Ta'ala dari segala kejahatan dan gangguan syaitan. Yang kedua, pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber perlindungan yang sebenarnya. Yang ketiga, penegasan bahwa segala yang ada di dunia ini tidak dapat memberikan perlindungan sebenarnya kecuali dengan izin Allah. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang asbab nuzul dari surat Al-Falaq ini. Bahwasanya surat Al-Falaq ini diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan seseorang Yahudi tentang keadaan dan sifat-sifat syaitan. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Allah menyebutkan surat Al-Falaq ini sebagai sarana atau untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala kejahatan dan gangguan syaitan. Surat Al-Falaq ini juga mengajarkan kepada umat Islam bahwasanya hanya Allah SWT yang dapat memberikan perlindungan yang sebenarnya dan bahwa segala yang ada di dunia ini tidak dapat memberikan perlindungan yang sebenarnya kecuali dengan izin Allah. Selanjutnya yaitu saya membahas tentang surat Al-Kafirun. Di sini bahwasanya surat Al-Kafirun ini adalah surat yang mengajarkan tentang keimanan dan keyakinan. Surat ini menyatakan bahwasanya orang yang beriman tidak akan menyembah selain Allah dan orang kafir tidak akan menyembah Allah. Surat ini juga menegaskan bahwasanya kita mengajarkan tentang toleransi dan menghargai perbedaan pendapat dalam sosial. Kalinya itu asbab dari surat Al-Kafirun ini. Bahwasanya surat Al-Kafirun ini turun ketika Nabi Muhammad sedang berdamai dengan orang musyrik di Mekah. Orang musyrik menawarkan untuk berdamai dengan Nabi Muhammad dengan syarat agar beliau mengakui mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maka dari itu surat Al-Kafirun ini turun sebagai jawaban dari Allah untuk menolak tawaran tersebut dan menegaskan bahwa keimanan dan keyakinan tidak dapat ditawar-tawar. Selanjutnya yaitu Al-Mun. Nah, yang pertama itu mengatakan tentang kebaikan dan kepentingan membantu orang lain. Selanjutnya ayat 34 menjelaskan tentang kepentingan membantu orang miskin dan tidak mampu. Ayat 5 dan 6 menegaskan bahwa orang-orang yang tidak membantu sesama manusia akan mendapatkan siksa di akhirat. Yang ketujuh ialah mengajarkan untuk melakukan sholat dan memberikan zakat. Selanjutnya ini asbabun nuzul dari surat Al-Mun ini ialah pada masa Al-Islam ketika Rasulullah mulai menyebarkan ajaran Islam atau ajarannya di Mekah. Pada saat itu kaum musyrikin memperhatikan kebutuhan orang-orang miskin dan tidak membantu mereka dalam kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu Allah menurunkan surat Al-Mun ini untuk mengajarkan pentingnya berbuat baik dan beramal saleh kepada sesama manusia. Selanjutnya ini saya akan bahas tentang al-infaq. Nah, untuk ayat pertama menegaskan bahwasanya keesaan Allah dan bahwa tidak ada yang setara dengannya. Ayat kedua menjelaskan bahwa Allah tidak membutuhkan sesuatu dari makhluknya, tetapi semua makhluk membutuhkannya. Ayat ketiga menegaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ayat keempat menegaskan bahwasanya tidak ada yang setara dengan Allah. Selanjutnya ini saya akan bahas tentang asbab nuzul dari surat Al-Falaq ini. Saat itu ketika kaum musyrikin menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang sifat Allah, mereka bertanya tentang apa yang dimaksud dengan Rabbul Ka'bah dan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang lainnya. Oleh karena itu Allah menurunkan surat Al-Falaq ini untuk menjelaskan keesaannya dan menegaskan bahwa tidak ada yang setara dengannya. Selanjutnya yaitu surat An-Nas. Yang pertama memberikan kabar gembira tentang kemenangan dan kesuksesan yang diberikan Allah Ta'ala. Ayat kedua menjelaskan bahwa umat Islam harus bertasbih dan memuji Allah. Oleh karena itu kemenangan yang diberikan. Ayat ketiga yaitu menjelaskan bahwa Allah akan memanfaatkan dosa-dosa umat Islam dan memberikan pahala yang besar. Nah, selanjutnya itu asbab nuzul dari surat An-Nas ini. Saat itu ketika Nabi Muhammad kembali dari perang Tabuk, pada saat itu beliau memasuki kota Mekah dengan pasukan besar dan mengumumkan bahwa tidak ada lagi pembalasan dendam atau perang di antara mereka. Kemudian Allah mengeluarkan surat An-Nas untuk memberikan kabar gembira tentang kemenangan dan kesuksesan yang diberikannya. Selanjutnya itu saya membahas tentang surat Al-Kautsar. Nah, untuk ayat pertama menjelaskan bahwasanya memberikan kabar gembira tentang anugerah yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Yang kedua menjelaskan bahwa salat dan beribadatan kepada Allah adalah cara untuk memperoleh kebaikan dan anugerah darinya. Selanjutnya yaitu ayat ketiga menjelaskan bahwa musuh-musuh Nabi Muhammad akan menjadi orang-orang yang terpinggirkan dan terhina. Selanjutnya yaitu saya akan bahas tentang asbab nuzul dari surat Al-Falaq ini. Pada saat itu ketika Nabi Muhammad kehilangan putrinya yang masih bayi, kemudian orang musyrik Mekah mengejek beliau dengan mengatakan bahwa keturunan beliau akan terputus. Allah kemudian menurunkan surat Al-Kautsar untuk memberikan kabar gembira bahwa Allah telah memberikan anugerah yang banyak kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya itu surat Al-Fil. Yang pertama menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang melindungi Ka'bah dari serangan pasukan Abraha. Ayat kedua menjelaskan bahwasanya pasukan Abraha dengan gajah-gajah mereka tidak bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Yang ketiga menjelaskan bahwa ayat
menjelaskan bahwa Allah mengirimkan burung ababil untuk membantu menenangkan pertempuran melawan pasukan Abraham. Yang keempat menjelaskan bahwasanya pasukan Abraham yang kuat dan besar ini dapat dikalahkan dengan mudah oleh kuasa Allah. Yang kelima menjelaskan bahwa Allah itu memberikan perlindungan dan keamanan kepada Ka'bah sebagai tempat suci yang harus dihormati. Selanjutnya saya akan membahas tentang asbabun nuzul dan asbab. Pada saat terjadinya pada tahun kelahiran Nabi Muhammad sekitar 570 Masehi, pada saat itu Abraham seorang raja dari Yaman yang ingin menggantikan atau menghancurkan Ka'bah sebagai tempat ziarah utama dan memimpin pasukannya untuk menyerang Mekah. Pasukan Abraham ini membawa gajah sebagai kendaraan perang dan dianggap sebagai kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Namun Allah mengirimkan burung ababil yang membawa batu-batu kecil untuk melempari pasukan Abraham sehingga mereka mengalami kekalahan yang telak. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang surah At-Tin. Nah, yang pertama menjelaskan bahwasanya Allah itu telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua, Allah menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang hina namun memberikan kesempatan untuk menjadi yang terbaik melalui keimanan dan amal soleh. Ayat ketiga dan keempat menjelaskan bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang seimbang dengan akal dan ruh yang sejalan. Ayat kelima menjelaskan bahwasanya Allah itu telah memberikan petunjuk kepada manusia melalui para nabi dan kitab suci. Yang keenam menjelaskan bahwasanya manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara keimanan dan kekufuran. Nah, ayat ketujuh menjelaskan bahwasanya bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah di akhirat. Ayat ke-8 yang terakhir menjelaskan bahwa Allah tidak pernah menzalimi manusia dan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul dari surah At-Tin. Tidak tercatat secara jelas dalam sejarah, namun ada beberapa ulama berpendapat bahwasanya surat ini diturunkan sebagai pengingat bagi umat manusia untuk senantiasa beriman dan beramal soleh. Selanjutnya saya akan membahas tentang surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini mengajarkan kepada umat Islam untuk senantiasa berusaha dan mencari jalan yang terbaik dalam menjalani kehidupan. Allah juga membukakan jalan bagi mereka yang berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ayat ini juga menegaskan atau mengingat kita Allah itu selalu memberikan perintah yang lebih baik daripada apa yang telah kita tinggalkan. Nah, asbabun nuzul dari surat Al-Mujadilah ini ialah terkait dengan kisah seorang laki-laki bernama Khawatir bin Jabir Al-Juhani. Beliau pernah mengalami perselisihan dengan istrinya dan keluarganya, sehingga pada akhirnya membuatnya untuk memutuskan meninggalkan rumah dan hidup sendiri di sebuah gua. Namun setelah beberapa waktu beliau merasa rindu pada keluarganya dan ingin kembali ke rumah. Namun beliau khawatir akan dihina oleh keluarganya karena pernah meninggalkan mereka. Maka dari itu beliau datang kepada Nabi Muhammad untuk meminta nasihat. Kemudian Allah memberikan surat Al-Mujadilah ayat 11 ini sebagai jawaban atas pertanyaan beliau. Selanjutnya yaitu surat Al-Rahman ayat 3. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya surga adalah tempat yang indah dan penuh dengan kebahagiaan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Ayat ini juga mengingatkan bahwa keluarga yang diberkahi Allah harus bersyukur dan memasukkannya surga dengan penuh sukacita. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul dari surah Ar-Rahman ini terkait dengan kisah seorang wanita yang bernama Ummu Hakim. Pada suatu hari beliau datang kepada Nabi Muhammad untuk meminta nasihat tentang cara mengatasi rasa cemas dan takut yang selalu menghantainya. Kemudian Allah menurunkan surat ayat Ar-Rahman ini sebagai jawaban atas pertanyaan beliau. Selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 8. Ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hak warisan dan menyelesaikan masalah secara damai. Ayat ini juga mengingat bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan adil dalam membagi harta warisan. Asbabun nuzul dari surat ini ialah berkaitan dengan kisah seorang laki-laki yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan beberapa anak. Setelah kematian suaminya, istrinya tersebut menikah lagi dan memiliki anak dari suami yang kedua. Nah, kemudian muncul pertanyaan tentang bagaimana pembagian harta warisan antara anak-anak dari suami pertama dan suami kedua. Nah, selanjutnya itu surat An-Nisa ayat 146. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang kafir kepada Allah, yaitu yang tidak beriman dan melakukan perbuatan dosa, akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Ayat ini juga menegaskan bahwa keimanan dan amalan baik ini menentukan kedudukan seseorang di hadapan Allah, bukan keturunan atau status sosial. Selanjutnya itu asbabun nuzul dari ayat ini. Pada saat itu ketika sekelompok orang Yahudi datang ke Nabi Muhammad dan mengklaim bahwa mereka lebih baik daripada orang Muslim karena mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan memiliki hal istimewa dengan Allah. Nah, jadi ayat ini turun sebagai jawaban atas klaim mereka dan menegaskan bahwa keimanan dan amalan baiklah yang menentukan kedudukan seseorang yang dihadapkan oleh Allah. Dan kemudian seseorang termasuk keturunan Nabi Ibrahim harus beriman dan beramalan baik untuk mendapatkan ridha Allah. Selanjutnya yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surah Al-Baqarah ayat 153. Bahwasanya penjelasan dari surah Al-Baqarah ini ialah tentang pentingnya berdoa kepada Allah dan memohon pertolongannya dalam setiap urusan kita. Ayat ini juga mengajarkan bahwa hanya Allah yang dapat membantu dan memberikan kekuatan kepada kita dan menghadapi segala rintangan dan ujian hidup. Ayat ini juga mengingat bagi umat muslim untuk selalu berdoa kepada Allah dalam setiap urusan dan memohon pertolongannya dalam menghadapi segala masalah dan ujian. Dan berdoa kepada Allah, kita akan merasakan lebih tenang dan yakin bahwa Allah itu selalu memberikan bantuan dan kekuatan kepada kita. Selanjutnya ini asbabun nuzul dari Islam ini. Pada saat itu ketika seorang sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari bertanya kepada Nabi Muhammad tentang doa yang paling utama untuk dilakukan. Nah, Nabi Muhammad kemudian memberikan jawaban dengan mengutip ayat ini bahwa doa kepada Allah adalah hal yang paling utama dan penting dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya ini surat Al-Imran ayat 134. Nah, surat ini menjelaskan bahwasanya pentingnya berbuat baik dan berlaku adil terhadap sesama manusia. Ayat ini juga mengajarkan bahwasanya orang yang berbuat baik dan berlaku adil akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Dengan berbuat baik, kita akan mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selain itu juga dengan berbuat baik dan berlaku adil, kita juga dapat menciptakan dan berdamai dan keharmonisan dalam masyarakat. Asbabun nuzul dari surat ini adalah ketika seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amir bin Al-As meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk berpuasa setiap hari dan sholat malam setiap malam. Namun Nabi menasihati untuk tidak melakukan syarat tersebut, melainkan harus memberikan hak-hak orang lain dan berbuat baik kepada sesamanya. Selanjutnya yaitu surat Al-Anfal ayat 27 menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan dan amanah baik kepada Allah maupun kepada manusia. Orang yang beriman harus menjaga kepercayaan dan amanah yang dipercayakan kepada mereka dan tidak boleh mengkhianati Allah dan Rasulnya. Asbabun nuzul dari surat Al-Anfal ini ialah bahwasanya ayat ini turun setelah pertempuran Badar. Setelah kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin dalam pertempuran tersebut, sebagai orang munafik yang berada di antara mereka mulai melakukan kekuasaan kaum muslimin dan mencoba untuk mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada mereka. Maka ayat ini juga turun sebagai peringatan atau teguran dari Allah untuk menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan dan amanah baik kepada Allah maupun kepada manusia. Ayat ini juga menegaskan bahwa orang yang beriman harus selalu berperilaku jujur dan amanah dalam segala hal serta tidak boleh mengucapkan kepercayaan yang dipercayakan kepada mereka. Nah, selanjutnya yaitu Al-Ahqaf
ayat 13. Ayat ini juga menegaskan bahwasanya pentingnya istiqomah dan keimanan kepada Allah. Orang yang mengakui keesaan Allah dan tetap istiqomah dalam keimanan mereka tidak perlu merasa khawatir atau bersedih hati, dikarenakan Allah akan senantiasa melindungi dan membimbing mereka. Asbabun nuzul dari ayat ini ialah pada saat itu sekelompok musyrik Mekah meminta Nabi Muhammad untuk memperlihatkan mukjizat yang nyata dan menjawab permintaan tersebut. Ayat ini juga turun menegaskan bahwa mukjizat yang sebenarnya adalah keesaan Allah dan kebenaran risalah Nabi Muhammad. Ayat ini juga menegaskan pentingnya istiqomah dalam keimanan sebagai jaminan untuk mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari Allah. Nah, selanjutnya itu surat Al-Furqan ayat 63. Nah, ayat ini juga menegaskan karakteristik dari hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Mereka berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan sopan santun, tentang menghindari perkataan yang tidak pantas yang ketika dihadapi oleh ada orang jahil. Selain itu, mereka juga senantiasa menghabiskan waktu malamnya untuk melakukan sujud berdiri di hadapan Allah. Sebab nuzul dari surat ini ialah menurut riwayat yang masyhur, ayat ini turun setelah Nabi Muhammad dihina oleh sekelompok orang musyrik Mekah. Nah, orang musyrik Mekah ini menyebut bahwasanya Nabi Muhammad ini sebagai orang yang gila dan memperolok-olok ajaran Islam. Maka ayat ini turun sebagai jawaban dari Allah untuk menegaskan karakteristik ini, bahwasanya mereka beriman dan bertakwa. Ayat ini juga mengajarkan tentang pentingnya bersikap rendah hati, sopan santun dan menghindari perkataan yang tidak pantas. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya beribadah kepada Allah khusus dan menghabiskan waktu untuk bersujud. Nah, selanjutnya yaitu surat Al-Isra ayat 27. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga batasan dan meminta bantuan kepada manusia, bantuan kepada orang dan bantu kepada orang lain. Caranya tidak melampaui batas meminta dengan sopan santun tanpa merugikan atau mengganggu orang lain. Sebab nuzul dari ayat ini menegaskan bahwasanya pada saat itu sekelompok orang Yahudi di Madinah meminta bantuan kepada Nabi Muhammad, namun mereka meminta dengan cara yang kasar dan memaksa tanpa memperhatikan batasan dan sopan santun dalam meminta bantuan. Maka dari itu ayat ini terus sebagai peringatan dan teguran dari Allah untuk menegaskan pentingnya menjaga batasan dan sopan santun dan meminta bantuan kepada sesama manusia. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwasanya orang yang melampaui batas dalam meminta atau meminta bantuan adalah orang yang celaka. Oleh karena itu, sebagai umat muslim kita harus selalu menjaga batasan sopan santun dalam meminta bantuan atau meminta agar tidak merugikan atau mengganggu orang lain. Nah, selanjutnya yaitu surat An-Nahl ayat 114. Ayat ini menjelaskan bahwasanya pentingnya makan dari segala jenis makanan yang halal dan baik serta mengikuti jalan yang telah dihalalkan oleh Allah. Ayat ini juga mengajarkan tentang manfaat madu yang dihasilkan oleh lebah yang memiliki warna dan khasiat penyembuhan bagi manusia. Ayat ini juga mengandung tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Nah, selanjutnya yaitu asbabun nuzul dari ayat ini menegaskan bahwasanya ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad tentang madu yang dihasilkan oleh lebah, apakah halal atau haram untuk konsumsi bagi mereka. Nah, maka dari itu ayat ini diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan tentang pentingnya makan dari segala jenis makanan yang halal dan baik serta memberikan penjelasan tentang madu dan tanda kebesaran Allah. Nah, selanjutnya saya membahas tentang surat Al-Maidah ayat 90 dan 1. Nah, ayat ini juga menjelaskan tentang larangan meminum khamar, minuman yang memabukkan, berjudi, menghadap batu-batu pengorbanan dan menggunakan panah untuk meramal asing. Nah, semua perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram dan merupakan perbuatan yang berasal dari bisikan dan pengaruh setan. Ayat ini menegaskan bahwasanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan harus dihindari oleh orang-orang yang beriman. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini ialah ketika sekelompok sahabat meminum minuman keras sebelum sholat dan mereka masih dalam keadaan mabuk ketika sholat berjamaah. Nah, kemudian sahabat yang lain ingin menegur mereka, namun mereka merasa malu untuk melakukannya. Maka ayat ini itu untuk menegaskan larangan meminum khamar dan aktivitas haram serta memberikan pengajaran tentang pentingnya menjauhi perbuatan keji dan yang dilakukan oleh setan. Nah, ayat ini juga memberikan peringatan tentang bahaya perbuatan tersebut dan menegaskan bahwa mereka tidak akan membantu kesuksesan di dunia maupun di akhirat jika mereka melakukannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang surat Az-Zumar ayat 53. Nah, ayat ini merupakan sebuah penghibur bagi orang-orang yang merasa berdosa atau melakukan banyak dosa yang besar dan merasa putus asa atas rahmat Allah. Nah, ayat ini mengajarkan tentang bahwasanya Allah itu maha pengampun dan penyayang dan dia akan mengampuni dosa selama seorang itu bertobat dengan sungguh dan berusaha untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Nah, selanjutnya ya ini asbabun nuzul dari ayat ini menjelaskan ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud merasa sangat terbebani oleh dosanya dan merasa putus asa dari rahmat Allah. Nah, kemudian ayat ini turun untuk memberikan penghibur bagi Abdullah bin Mas'ud dan orang-orang yang merasa berdosa yang mereka melakukan dosa yang terlalu besar. Nah, ayat ini juga mengajarkan bahwasanya pentingnya untuk bertobat dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk tidak mengulangi dosa tersebut serta menegaskan bahwasanya Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Nah, ayat ini menjelaskan tentang prinsip tanggung jawab individu dalam Islam. Nah, bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas perbuatannya itu sendiri dan tidak akan dipertanggungjawabkan atas dosa orang lain. Nah, ayat ini juga mengajarkan tentang pentingnya bertanggung jawab atas tindakan sendiri dan menjauhi perbuatan dosa. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang asbabun nuzul dari ayat ini. Selanjutnya ini saya akan membahas tentang asbabun nuzul dari ayat ini. Nah, ketika seorang sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Nabi Muhammad tentang keadilan Tuhan dalam mempertanggungjawabkan dosa orang lain. Nah, ayat ini juga turun untuk menjelaskan tentang prinsip tanggung jawab individu dalam Islam dan menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, ayat ini juga menjelaskan tentang mengajarkan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan sendiri dan menjauhi perbuatan dosa. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang surat Al-Imran ayat 159. Nah, ayat ini menekankan pentingnya sikap lemah lembut dan pengampunan dan musyawarah dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, terutama dalam hal yang menyangkut kepentingan umum. Ini juga mengajarkan tentang pentingnya tawakal atau bergantung sepenuhnya dengan Allah dan mengambil keputusan dalam bertindak. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang asbabun nuzul dari ayat ini. Pada saat itu ketika Nabi Muhammad hendak menyerang kota Sabu yang dihuni oleh suku-suku Yahudi dan Nasrani, beberapa sahabat khawatir bahwa serangan tersebut akan memicu perlawanan dari mereka dan menyebabkan korban jiwa. Nah, jadi maka ayat ini turun untuk menekankan pentingnya sikap lemah lembut, pengampunan, musyawarah dan berinteraksi dengan sesama serta mengajarkan tentang pentingnya tawakal. Dan ayat ini juga menunjukkan tentang bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain, terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, yaitu dengan sikap lemah lembut dan pengampunan serta musyawarah. Nah, selanjutnya yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, kesimpulan dari ayat ini menekankan bahwa ayat tersebut mengajarkan pentingnya saling mengenal dan menghormati antar sesama serta bahwa manusia itu
semua manusia diciptakan dari satu pasangan laki-laki dan perempuan. Hal ini juga menekankan bahwa perbedaan suku dan pakaian tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk saling menghina atau merendahkan orang lain, serta kita takwa dan ketakwaan mereka kriteria utama dan menilai keunggulan seseorang di mata Allah. Asbab nuzulnya itu menjelaskan bahwasanya ayat ini diturunkan sebagai respon atas perilaku seseorang. Ayat ini menjelaskan bahwasanya sebagai respon atau atas perilaku seseorang Arab Badui yang meminta bantuan dan mengeluh kondisi wanita dengan ada tinggi. Oleh itu ayat ini juga mengajarkan pentingnya berbicara dengan sopan santun dan tidak merendahkan orang lain dan dalam berkomunikasi. Selanjutnya ini surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini mengajarkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk dan mencari kesalahan orang lain dan mengingatkan kita agar tidak memuji sesama. Oleh karena itu dapat merusak hubungan sosial. Nah, ayat ini juga mencontohkan sebagai kuat menggunakan contoh yang kuat tentang memakan daging saudaranya yang sudah mati untuk mengilustrasikan betapa jijiknya tindakan tersebut. Nah, sebabun dari surat ini adalah ketika seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud menuduh istrinya sahabat lainnya Zainab bin Jahsy melakukan zina. Nabi Muhammad SAW kemudian memanggil Abdullah bin Mas'ud dan menyebutnya agar tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang jelas. Hal ini juga kemudian diturunkan untuk mencari kesalahan orang lain tanpa bukti yang jelas. Hal ini juga mengatakan pentingnya menjaga hubungan sosial dan menghindari perbuatan yang merusak hubungan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu surat Al-Isra ayat 32. Nah, ayat ini menegaskan tentang bahwa zina adalah perbuatan yang keji dan buruk di mata Allah, dan Allah juga melarang kita untuk mendekatinya. Nah, dalam Islam pernikahan adalah satu-satunya cara yang sah untuk melakukan hubungan antara pria dan wanita, dan hubungan di luar menikah dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan Allah. Nah, oleh karena itu ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan diri serta menghindari perilaku yang bertentangan dalam ajaran agama Islam. Sebab nuzul dari ayat ini adalah ketika para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hukum zina, kemudian ayat ini diturunkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu saya membahas tentang surat An-Nur ayat 2. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwasanya hukum yang diberikan kepada pelaku zina harus tegas dan tidak ada balas kasihan. Mengapa? Karena pelanggaran zina merupakan pelanggaran aturan Allah dan merusak tatanan Islam dalam sosial dalam Islam. Nah, selanjutnya itu nuzul dari ayat ini. Nah, ketika seorang laki-laki bernama Ma'is bin Malik mengaku telah melakukan perbuatan zina di hadapan Nabi Muhammad dan meminta agar dihukum sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan dalam agama. Namun Nabi Muhammad menolak hukuman kepadanya pada saat itu. Kemudian ayat ini turun untuk menegaskan hukum baik pelaku zina bagi laki-laki dan maupun perempuan dapat menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini dalam pandangan Allah. Nah, selanjutnya yaitu surat Al-Zumar ayat 39. Nah, asbab nuzul dari ayat ini ialah ketika seorang pria datang pada Rasulullah dan meminta izin untuk melakukan zina. Pada saat itu Rasulullah menolak pria tersebut untuk meminta izin, hingga ayat ini terus sebagai pengingat bagi semua orang bahwa meskipun perbuatan dosa tidak boleh putus asa dari larangan dan selalu ada kesempatan untuk bertobat. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah ini senantiasa mengampuni dosa sahabatnya dan bertobat dari ikhlas. Selanjutnya yaitu surat At-Taubah ayat 105. Nah, kesimpulan dari surat ini ialah bahwa Allah tidak menghendaki agar orang yang kafir itu diberi jalan keluar dari kesesatan mereka dan diutusnya Rasulullah hanya untuk memberi peringatan kepada mereka. Nah, sebab nuzul dari surat ini adalah ketika penduduk Mekah meminta untuk memperpanjang waktu mereka dapat mengunjungi Ka'bah tanpa perasaan takut dan sesat. Namun permintaan tersebut ditolak karena mereka telah menolak Islam. Hal ini juga menjelaskan bahwasanya pada waktu itu diberikan bagi orang kafir tidak membawa keselamatan bagi mereka kecuali mereka benar-benar bertobat dan memeluk agama Islam. Selanjutnya yaitu surat Yunus ayat 40 sampai 41. Nah, ayat-ayat ini mengajarkan tentang kekuasaan Allah dan kebutuhan manusia kepadanya. Nah, betapa pentingnya memperhatikan ayat-ayat ini. Allah dan mengambil petunjuknya. Namun banyak orang yang memaling dirinya dan petunjuk Allah dan mengabaikan ayat-ayat ini. Nah, asbab nuzul dari ayat ini ialah ketika sekelompok orang musyrik mengejek Nabi Muhammad karena menyampaikan ajaran Islam, mereka mengatakan bahwa jika Allah itu benar-benar ada. Nah, selanjutnya itu saya akan bahas tentang surat Al-Maidah ayat 32. Nah, menyatakan bahwasanya Allah mengharamkan membunuh manusia kecuali dalam hal yang diberikan oleh syariat Islam, seperti sebagai hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan atau sebagai jalur pertahanan diri. Allah juga mengajarkan bahwa mengambil satu nyawa sama dengan membunuh seluruh manusia dan menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, asbabun dari ayat ini ialah pada saat itu adalah sebuah peristiwa di masa awal Islam. Adanya sekelompok orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah yang memiliki kebiasaan mencoba mengusir orang Muslim dari agamanya. Salah satu dari mereka yaitu bernama Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi Muhammad tentang pandangan Islam terhadap pembunuhan manusia. Nah, Allah kemudian menurunkan ayat ini untuk menjawab pertanyaan dan menegaskan bahwa melindungi kehidupan manusia itu adalah ajaran utama dari agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu surat Ikhlas. Selanjutnya saya akan membahas tentang surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwasanya tentang keutamaan dan wajibnya melakukan jihad fisabilillah atau jihad dalam rangka mempertahankan agama Islam dan berjuang melawan kezaliman. Nah, asbabun dari ayat ini, nuzul dari ayat-ayat tersebut. Nah, menjelaskan bahwasanya ketika saya akan bahas tentang asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut. Bahwasanya terjadi ketika kaum muslimin sedang melakukan perang di Madinah dan musuh mereka mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa Allah mengizinkan perang terhadap para musuh bila diperlukan untuk mempertahankan agama mereka dan menegakkan kebenaran. Namun dalam melakukan perang tersebut, para muslim ini harus tetap bertindak sesuai dengan keadilan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Nah, selanjutnya yaitu ayat ini menjelaskan bahwasanya kaum muslim ini harus menghindari perang di tempat suci seperti Masjidil Haram kecuali jika dipaksa untuk membela diri jika diserang. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang surat Al-Imran ayat 159. Ayat ini menjelaskan pentingnya berperilaku adil, merendahkan hati, dan berbuat baik terhadap orang lain. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika Nabi Muhammad mengutus beberapa sahabat ke suatu tempat untuk menyebarkan dakwah Islam. Ketika para sahabat tersebut kembali kepada Nabi Muhammad, ada beberapa di antara mereka itu merasa lebih penting dan unggul daripada yang lain karena telah melakukan tugas dakwah yang lebih besar.
Nah, selanjutnya itu saya akan bahas tentang surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya pentingnya berbakti kepada orang tua. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua karena mereka itu telah berjuang dan berkorban untuk kita sejak kecil sampai hingga dewasa. Ketika kita harus menghormati dan memuliakan mereka selama hidup, bahkan jika mereka tidak beragama sama dengan kita. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini ialah ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya tentang siapa yang paling berhak untuk diberi perlakuan baik dan adil. Nabi Muhammad pun menjawab bahwasanya kedua orang tua adalah yang paling berhak untuk diberi perlakuan baik. Kemudian turunlah ayat ini sebagai penegasan bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap umat muslim. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, ayat ini menjelaskan tentang pentingnya tidak saling mencela dan memfitnah sesama muslim. Allah juga memerintahkan kita untuk tidak menghina atau mencela orang lain karena itu dapat menyebabkan kerusakan pada hubungan antara sesama muslim. Nah, sebaliknya kita harus menghormati dan memuliakan serta menghargai sesama lain. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang asbabun nuzul dari ayat ini. Menjelaskan ketika seseorang sahabat bernama Abdullah bin Umar melaporkan bahwa ada seorang laki-laki yang mencela sahabat lainnya di hadapan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kemudian menegaskan bahwa mencela dan memfitnah sesama muslim adalah tindakan yang sabu dan tidak diterima dari dalam Islam. Ayat ini juga turun sebagai perintah bagi umat muslim agar tidak melakukan tindakan tersebut dan selalu menjaga hubungan baik dengan sesama muslim. Nah, selanjutnya ini surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, ayat ini menjelaskan tentang kesetiaan umat manusia kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Nah, asbabun dari surat ini ialah ketika sekelompok orang Yahudi mengajukan pertanyaan kepada Nabi Muhammad tentang beberapa ayat dan kitab Taurat. Namun ketika Nabi Muhammad ini menjawab pertanyaan mereka dengan benar, mereka tetap menolak kebenaran dan malah berpaling dari agama yang benar. Nah, dari ayat ini Allah menekankan pentingnya mematuhi perintah dan menjauhi kesyirikan serta mengingatkan umat manusia bahwa kesetiaan kepada nyala hal yang paling penting dan utama. Nah, selanjutnya itu surat Al-Maidah ayat 48. Nah, menegaskan bahwasanya Allah itu dapat mempersatukan semua orang dalam satu umat. Namun dia memilih untuk membiarkan perbedaan dan memberikan cara ibadah yang berbeda-beda untuk setiap umat. Nah, selanjutnya yaitu asbabun nuzul dari ayat ini. Bahwasanya ayat ini diturunkan ketika para pembesar Yahudi datang menemui Nabi Muhammad di Madinah dan meminta keputusan dari beliau atas perselisihan yang terjadi di antara mereka. Mereka khawatir bahwa Nabi Muhammad akan memberikan keputusan tidak sejalan dengan keyakinannya yang telah diturunkan kepada mereka sebelumnya. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.